Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 5 Maret 2022 bersama saya Ratu Sri Hasmirat yang kali ini akan membahas tentang isu pemilu ditunda. Siapa memulai, siapa kena batunya. Simak penjelasan berikut. Wacana pemilu 2024 ditunda bikin gaduh. Muncul penolakan dari berbagai parpol, LSM, tokoh masyarakat, hingga aktivis. Wacana pemilu 2024 ditunda pertama kali diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Januari lalu. Ia menggunakan dalih perbaikan ekonomi dengan merujuk survei di mana tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 70%. Selain itu, ia mengklaim para pengusaha menginginkan agar pemilu ditunda. Berikutnya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengklaim banyak pihak setuju dengan usulan pemilu ditunda. Wakil Ketua DPR ini berdalih penundaan pemilu dilakukan guna mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi usai dihajar pandemi. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga mengusulkan hal yang sama. Ia mengaku menerima aspirasi petani Kabupaten Siak Riau soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mendukung usulan penundaan atau pengunduran jadwal pemilu 2024. Menurutnya, selain karena alasan pandemi dan ekonomi, masyarakat masih puas dengan kepemimpinan Jokowi. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meyakini usulan atau wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi bakal kandas di tengah jalan. Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengungkapkan bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan adanya COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, hasil survei menyebutkan bahwa baik masyarakat yang puas maupun yang tidak dengan kinerja presiden, mayoritas tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga, juga mengatakan bahwa usulan penundaan pemilu 2024 mencederai amanat reformasi Indonesia. Selain itu, usulan tersebut juga memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum, serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Di sisi lain, pengamat politik Jamaluddin Ritonga mengaku yakin munculnya wacana penundaan pemilu 2024 sengaja didesain oleh pihak tertentu atau ada aktor utama di baliknya. Jamaluddin menyebut aktor itu mempunyai pengaruh politik sangat besar dan memiliki tujuan besar menggagalkan pemilu 2024. Kemudian, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Saiful Mujani, turut menilai bahwa pemilu tidak menghambat pembangunan ekonomi. Menurut dia, argumen penundaan pemilu 2024 karena alasan ekonomi sangat lemah. Saiful menerangkan bahwa hampir semua negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, sekitar 3%. Begitu memasuki 2021, pertumbuhan ekonomi dunia mulai terjadi recovery, tumbuh rata-rata 5%. Karena itu, Saiful menegaskan bahwa argumen yang menyatakan bahwa pemilu bisa ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi tidaklah cukup, sebab ekonomi sekarang mulai pulih. Bahkan pada 2020, dibanding dengan negara-negara lain di G20, Indonesia akan tumbuh terbaik kedua setelah India. Tidak banyak negara yang bisa mencapai itu di dunia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap soal orang di sekitar Presiden Jokowi dalam munculnya wacana penundaan pemilu 2024. Meskipun tak menyebutkan nama jelas orang yang ditudingnya, Hasto menyatakan bahwa orang dekat tersebut tak paham dengan keinginan Jokowi.
Menurut Hasto, Jokowi memiliki sikap yang sama dan konsisten seperti PDI Perjuangan untuk menolak penundaan pemilu 2024. Hasto justru mengkritik orang-orang di sekitar Jokowi yang dinilainya tidak memahami kehendak presiden. Sebab sudah pernah dinyatakan dengan tegas bahwa Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Sekian headline di petanam.com hari ini. Saya Ratu Sria Semirat undur diri. Bye!